Banyak banget juga orang yang nggak peduli dengan brand gitu, kayak bodo amat. Hai guys, kembali lagi di channel Merisa Siloi. Apa kabar kalian semuanya? Aku tetap berharap kalian semua dimana aja berada selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bahagia, selalu dipenuhi dengan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang selalu setia stay tune di channel Merisa Siloi ini, terima kasih banyak ya. Oke, dan untuk video kali ini, aku mau sedikit sharing aja, sedikit berbagi buat kalian. Khususnya sih ada beberapa pelanggan ya, beberapa pelanggan yang sudah sering repeat order, dan mereka tuh selalu kayak nanya gitu, emang kok bisa sih Mami mulai bisnis pakaian branded ini, terus mulai kapan, kok bisa tertarik gitu. Nah, oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang aku kumpulkan itu, akhirnya aku mulai ada ide gitu, kenapa nggak aku sedikit sharing aja, sekaligus mensupport, memberikan motivasi buat teman-teman yang baru banget menjalani bisnis pakaian branded ini. Oke, ikutin terus video ini sampai selesai, jadi biar tahu gitu ini versi aku ya. Kalau versi aku itu seperti apa menjalani bisnis pakaian branded ini. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama yang pernah ditanyakan oleh salah satu customer ya, waktu sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dia pernah nanya gitu, emang sejak kapan sih punya pemikiran pengen bisnis kayak pakaian branded ini gitu, terus mulai bener-bener menjalani itu kapan? Oke, jadi sebenarnya sih kayak kepengen punya bisnis itu tuh udah lama banget ya, udah lama banget. Tapi berhubung dari dulu itu kan kerja ya, Mami itu sempat yang kayak kerja kantor, terus kerja di apotek juga, karena kan emang basicnya apoteker ya sebenarnya. Tapi karena udah menikah terus punya anak, akhirnya nggak lanjut kerja kayak di office gitu, tuh udah bener-bener resign semenjak menikah dan punya anak. Nah, akhirnya kayak di rumah aja gitu, terus kayak kepengen gitu, kayak angan-angan gitu, kayak kok pengen banget punya usaha, tapi pengen usaha apa ya, kayaknya semua udah ada gitu usahanya, udah banyak banget gitu kan, secara di Jabodetabek ini apa sih nggak ada ya kan. Jadi emang kayak sambil mikir gitu, bagusnya tuh kayak bisnis apa gitu kan. Ya udah, tapi belum kayak kepikiran harus bisnis kayak pakaian branded ini guys. Akhirnya karena cuman seiring berjalan, jadi untuk 3-4 tahun sebelumnya itu pernah juga aktif menjalani bisnis MLM ya. Jadi salah satu produk yang emang cukup bagus juga, sampai sekarang juga Mami masih pakai juga. Cuman kayak kalau untuk menjalani bisnis jaringan itu emang butuh fokus, butuh waktu banget untuk mengcover, kayak harus fokus merekrut ya kan. Jadi kayak mulai mulai agak nggak jalan gitu. Akhirnya mulai dalam setahun ini kayak ya udahlah, kayaknya emang harus gitu, harus bener-bener menjalani bisnis gitu, bisnis yang emang sesuai passion, kayak yang bener-bener aku suka, terus yang bisa aku menjiwai gitu, jalannya juga biar enak ya kan. Ya udah, akhirnya kebetulan ada modal. Nah, berawal tuh kayak karena emang suka pakai ya, suka banget gitu. Kalau pakai itu kan mesti kayak yang branded gitu, walaupun nggak yang sampai harganya yang puluhan juta, enggak ya, cuman ya kayak yang harga-harga yang standar gitu, kayak di store-store resmi. Cuman emang pada dasarnya emang aku itu kan suka pakainya yang kayak branded banget gitu, kayak yang bener-bener harus Zara atau H&M atau ya brand-brand yang besar lah, brand-brand yang terkenal. Jadi emang pada prinsipnya karena suka, jadi stylenya juga emang seperti itu, jadi kayak suka pakai baju branded gitu kan. Akhirnya pas awalnya tuh karena pergi itu belanja gitu kan, belanja satuan-satuan untuk dipakai gitu. Nah, karena
ada informasi-informasi yang bisa untuk dijual lagi, ya udah akhirnya tuh di situ mulai kayak kenapa nggak gue coba aja ya, karena emang udah ada informasi, ada modal, dan karena emang suka. Sebenarnya sih kalau jalanin bisnis tuh menurut mami ya, pertama banget tuh harus wajib karena suka, jadi kayak sesuai passion kita gitu, kayak emang jiwa kita, style kita tuh emang gitu. Mau bisnis makanan, mau bisnis apapun, kalau nggak karena kita suka ya dengan apa yang kita jalani tuh kayak gak bakalan asik gitu jalannya. Yang paling pertama itu emang harus kita suka, emang style kita, emang selera kita itu. Awal tahun ini tuh bener-bener yang ngumpulin niat banget gitu, gue harus bener-bener jalan. Kalau jalan juga ya kapan gitu kan, kapan mau punya usaha gitu, mau punya bisnis. Akhirnya bener-bener dijalanin tuh, bener-bener jalan, bener-bener punya bisnis atau usaha itu tepat di awal tahun 2021 ini guys. Emang belum lama banget ya, OTW 1 tahun, tapi hampir 1 tahun ini pun juga udah cukup lah menikmati hasilnya. Maksudnya ya lumayan sih, walaupun ini juga sebenarnya sih belum yang maksimal banget karena mungkin masih situasi pandemi juga ya, tapi ya lumayan. Oke, dan untuk pertanyaan kedua, kenapa sih harus memilih bisnis pakaian branded ya kan? Kalau bisnis tuh kan banyak banget ya, mau bisnis makanan kayak kuliner gitu, atau kayak fashion kayak yang sekarang aku jalanin, terus yang bener-bener banyak banget lah, otomotif apalah segala macam tuh banyak. Cuman ya balik lagi sih, kalau kayak aku bisnis kuliner, aku basically tuh nggak bisa masak, maksudnya nggak pintar banget masak, terus kayak cuman bisanya makan. Terus yang kayak kurang banget lah kalau untuk bagian kuliner ya. Mungkin kalau join gitu, tapi kalau bener-bener yang jiwa aku buat kuliner, buat masak, buat itu bener-bener nggak ada. Jadi emang nggak berani mencoba sesuatu yang bener-bener nggak dari hati, nggak dari jiwa gitu. Akhirnya kenapa memilih kayak bisnis fashion gini, khususnya pakaian branded, karena emang ya itu tadi yang aku bilang di awal. Pada prinsipnya aku emang seneng kayak fashion gitu. Terus kenapa pakaian branded ya, karena emang aku suka pakai yang branded. Tapi ya brandednya mau yang super, yang premium, atau yang maksudnya yang standar lah, standar kayak di store resmi gitu. Tapi nggak yang kayak brandedan ya, itu enggak sih, enggak juga. Karena terinspirasi dari diri sendiri, emang sukanya pakai pakaian branded karena sering belanja di store resmi ya kan. Jadi udah ngerti lah kualitas kalau di store resmi itu, yang import di store resmi itu kualitasnya seperti apa. Terus ya aku juga emang sering banget tuh belanja ke pasar kayak yang pasar khusus pakaian sisa ekspor gitu kan. Jadi yang benar-benar udah ngerti banget lah kalau kualitas yang import di store resmi gitu, terus kualitas pakaian yang di pasar sisa ekspor itu seperti apa. Emang bener-bener udah paham banget sih perbedaannya seperti apa. Nah, karena emang sering belanja pakaian sisa ekspor ya untuk dipakai sendiri, akhirnya kayak tertarik gitu. Bagus juga nih, karena emang menurut aku juga kalau pakaian sisa ekspor itu bener-bener juara banget sih. Kalau bukan kaleng-kaleng guys kalau untuk ekspor ya. Nah, jadi akhirnya semakin kesini semakin banyak dipelajari, browsing belajar apa, terus banyak nanya-nanya informasi. Jadi disitulah kita mulai nekat banget gitu, walaupun emang sebenarnya agak-agak kayak takut juga, namanya juga benar-benar baru mencoba bisnis seperti ini. Tapi ya gimana ya, kalau nggak dicoba kita nggak bakalan tahu ya kan. Akhirnya ya udah emang memberanikan diri untuk mencoba membuka toko pakaian branded ya, kayak mini FO lah, mini factory outlet gitu guys. Tapi lokasinya emang nggak di Jabodetabek. Untuk toko yang kami buka itu emang lokasinya ada di Ambon. Setelah menjalani sampai udah hampir setahun ini, ya puji Tuhan sih hasilnya lumayan ya, bener-bener sampai sekarang
cash flow-nya juga bagus ya. Pokoknya lumayan banget lah. Menjalani 1 tahun, hampir 1 tahun ini juga TFO Ambon sudah mulai banyak dikenal orang ya. Teman-teman di Ambon juga sudah mulai menerima keberadaan TFO. Mungkin banyak lah yang masih kayak, apa sih yang dijual kok brand-brandnya tuh kayak banyak banget, yang mungkin banyak juga yang baru ngeh gitu, kayak baru tahu. Karena emang sebagian besar produk yang dijual TFO itu benar-benar brand-brand besar yang ada di mall-mall besar di Indonesia atau internasional ya. Jadi benar-benar banyak banget brand yang belum ada counter resminya atau store resminya di Ambon. Jadi ya kemungkinan besar juga banyak orang juga yang belum tahu kayak brand-brand tertentu, mungkin yang karena belum ada store resminya di Ambon, akhirnya kayak mereka tuh nggak bakal mikirin brand gitu, kayak nggak apa sih ini brand apa, intinya sih mungkin ngelihat model suka udah, tapi kayak nggak peduli dengan brand ya kan. Tapi ya sebagian besar juga udah ngerti. Jadi akhirnya dalam setahun ini juga TFO Ambon sudah mulai banyak dikenal orang, sudah mulai banyak diterima teman-teman di Ambon gitu. Jadi akhirnya ya lumayan sih, dalam sebulan untuk cash flow-nya lumayan jalan, terus ya cepet lah, maksudnya nggak yang mandek gitu. Jadi gitu kan pertanyaannya, kenapa harus pakaian branded? Kan banyak ya, kenapa nggak kayak baju butik atau baju-baju thrift import bal-bal gitu yang emang lagi tren juga kan ya sekarang di Indonesia, banyak banget, cukup laris juga sih thrift import bal gitu. Kenapa ya, kayak emang bukan selera gitu, kayak gimana ya, emang tertariknya tuh pakaian branded yang kayak basic sisa ekspor gitu. Jadi terlepas dari yang benar-benar sisa ekspor atau CMT, intinya tuh kayak suka banget lah kalau pakaian branded gitu. Kayak pakaian branded itu mau CMT atau sisa ekspor, intinya dia ada brand gitu, ada brand besar yang dibawa gitu. Jadi benar-benar kayak mikirnya tuh udah bakal pasti dicari gitu, pasti dicari karena dia udah punya nama, punya brand ya kan, brand dunia. Jadi kayak nggak susah untuk dijual lagi gitu. Dan memang terbukti sih kalau jual pakaian brand itu kayak nggak terlalu susah, karena emang banyak banget yang suka, banyak banget yang nyari. Jadi emang sebenarnya sih selera aja. Banyak juga sih kan ya yang memilih bisnis kayak pakaian thrift gitu, mungkin karena murah, karena mikirnya tuh wah import nih. Tapi gak tau kenapa ya, kayak kalau buat aku pribadi sih kayak nggak terlalu tertarik gitu kayak bisnis pakaian thrift gitu. Karena ya gimana ya, kayaknya kayak ini menurut versi aku ya, menurut aku, bukan berarti emang menjudge bisnis seperti itu, tapi karena emang bukan passion aku, bukan selera ya. Karena emang kayak ini mikirnya bakal ribet, harus dicuci-cuci lagi, terus yang kayak namanya barang second itu kan yang nggak semuanya harus yang bagus banget kayak baju baru kan, mesti banyak banget juga dalam satu bal itu yang kayak baju udah melar, udah reject tuh banyak pasti ya. Nah itulah pikiran seperti itu yang kayak bikin kayaknya enggak deh, kayak pakaian thrift gitu kayak bukan selera aku. Nah jadi kenapa lebih memilih walaupun made in Indonesia, lokal gitu kan, tapi kalau standarisasi ekspor atau minimal CMT aja juga emang udah cakep banget sih kalau menurut aku. Jadi emang ya udah, pilihannya itu emang kenapa pakaian branded karena emang satu selera aku ya, terus yang kayak keren aja gitu liatnya, walaupun emang ya udah nggak apa-apa walaupun lokal, tapi ya lokalnya baju baru gitu. Kalau pemikiran aku seperti itu, jadi kayak enak aja jualnya gitu kan, namanya baju baru, namanya juga baju branded ya kan, kualitasnya juga perlu diperhatikan. Jadi kayak nggak cuman yang sekedar bawa nama naik, tapi kualitasnya tuh yang abal banget gitu, yang baju panas dan bikin nggak nyaman di kulit, itu nggak juga kan. Bener-bener kalau udah namanya sisa ekspor atau minimal CMT, yaitu pasti kualitasnya oke ya. Jadi emang bener-bener kualitas itu udah nomor satu juga sih.
Jadi nggak yang sekedar brand, tapi ya harus branded dan berkualitas. Dan untuk toko offline kami hanya buka di Ambon ya, di Maluku City Mall, MCM. Tapi kalau untuk yang di Depok ini, kami masih buka hanya di rumah ya. Maksudnya masih belum kayak ada toko offline gitu, masih sekedar online. Karena emang situasinya juga kayak masih belum mau gitu untuk buka toko. Kalau buka toko lagi di sini kan kayak harus setiap hari ke toko gitu. Sementara kan kerjaan juga kan kayak agak repot juga di rumah. Ya kenapa harus di rumah aja, karena biar bisa ke handle gitu loh kerjaan di rumah, terus sambil karena kalian masih online juga kan untuk yang di Depok, jadi ya bisa ke handle lah ngurusin rumah dan ngurusin bisnis gitu. Tapi kalau untuk yang Ambon yang bener-bener ada tokonya ya, ada toko di Maluku City Mall. Jadi buat temen-temen yang ada di Ambon sekitar, Maluku sekitarnya, boleh dong belanja ya di TFO Ambon Maluku City Mall, lantai dasar, Blok C nomor 36. Banyak banget pakaian branded yang dijual juga, banyak banget ya, yang bener-bener brand-brand besar kayak Uniqlo, Zara, H&M, Lacoste, Levi's, apalagi ya, banyak banget guys. Jadi bener-bener yang dijual itu pakaian branded. Oke, sebagai penutup, mungkin aku mau kasih motivasi sedikit aja buat temen-temen yang baru banget memulai bisnis ini, mungkin baru bulan ini atau 2 bulan kemarin ya, khususnya yang sering banget belanja sama aku atau ngambil barang juga sama TFO. Tetap semangat, pokoknya kalian udah ambil langkah yang tepat, nggak usah kayak takut banget gitu. Ada juga sih beberapa orang yang sempat inbox juga, Kak gimana sih mau mulai bisnis ini gitu, kok aku juga kepengen tapi kayak takut. Nah guys, aku cuman mau sampaikan buat kalian, kalau mau mulai bisnis itu emang semua orang wajar ya ada perasaan takut, tapi kalau takut terus ya kapan mau jalan, kapan punya usaha ya kan. Emang kita harus bisa melawan rasa takut itu, harus percaya diri aja, yakin. Semua itu berawal dari yakin juga sih, ya yakin aja gitu. Mau nanti hasilnya seperti apa, intinya kan selama kita masih berusaha ya percaya aja hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Jadi tetap semangat, tetap pokoknya yakin, percaya, tetap berusaha, gaspol. Ya udah, nggak usah takut nanti bakalan bangkrut atau rugi. Ya itu sih pemikiran manusiawi banget. Cuman kalau selamanya akan berpikir seperti itu, ya kapan mau punya bisnis, kapan mau punya investasi gitu ya kan. Minimal ya jalan aja dulu, gimana ya nanti urusan belakang ya kan. Kalau aku sih prinsipnya gitu. Jadi ya sekarang sih tetap sambil berjalan, tetap berusaha semaksimal mungkin, walaupun ya kayak sekarang juga repot banget karena emang aku bener-bener menjalani sendiri karena suamiku juga jauh ya, kerjanya jauh. Jadi bener-bener handle semuanya tuh bener-bener sendiri, belum ada kayak admin yang membantu. Kecuali kayak kalau yang di toko di Ambon itu kan emang ada saudara, ada kakak yang bener-bener handle untuk toko di Ambon. Jadi kayak kita tiap hari cuman laporan via telepon, video call gitu kan. Jadi emang intens sih, ada laporan setiap hari. Hanya ya udah, emang keadaannya karena aku kan tinggalnya emang di sini ya, belum punya niat atau pikiran untuk hijrah ke Ambon gitu. Jadi ya udah sambil jalan. Intinya pokoknya kalian nggak usah takut, nggak usah kelamaan mikir. Aku cuman mau kasih tau kalau bisnis pakaian branded ini enak kok, jualnya enak. Pokoknya nggak yang seribet yang kita pikirkan gitu, kayak nanti gimana gitu nggak jalan atau apa. Enggak sih, selama aku udah jalan 1 tahun, hampir 1 tahun ini, udah asik-asik aja gitu. Maksudnya yang bener-bener jalan. Jadi nggak usah punya perasaan takut ya. Pokoknya selama kalian punya modal, ada niat untuk mencoba, ya silakan aja. Intinya aku cuman mau sedikit berbagi aja lewat beberapa pertanyaan yang sudah aku informasikan di video ini. Ya udah, mudah-mudahan sih kalian bisa ada sedikit gambaran, terus yang kayak
mulai ada niat untuk ya udah deh kita coba atau gimana gitu kan, nggak usah takut guys. Usaha apa aja sebenarnya sih risikonya sama ya. Intinya ya kita harus konsisten, terus bener-bener yang yakin aja. Segala sesuatu kan kita jalan pasti berdoa, bener-bener usaha kerja keras gitu. Jadi ya udah, risikonya nanti gimana ya biarlah Tuhan nanti yang mengatur. Rezeki itu udah ada yang atur guys. Intinya kita tetap semangat aja jalanin semua yang udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pokoknya bisnis juga udah jadi bagian dari kehidupan kita, jadi benar-benar harus totalitas. Ini juga aja yang bisa aku bagikan buat kalian semua. Semoga bermanfaat dan tetap semangat guys. Apapun yang kita jalani ya, harus yakin kalau semuanya itu pasti bisa berhasil ya. Yuk bisa yuk. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga nggak apa-apa kalau emang bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, terima kasih.